warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Mahasiswa dan mahasiswi yang sedang melaksanakan kuliah lapangan, ya, ke lapangan. Dan kebetulan saudara-saudara semuanya ini, Mbak dan Mas semuanya ini kebetulan berada pada peraga simulator lapangan operasi produksi. Ya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Pak Hadiono, Pak Hadi, yang sebelah ini Pak Asif Kurniawan, kemudian yang belakang sana itu Bapak Muhammad Ridwan, ya, kemudian yang lain dan sibuk semuanya, ya. Nah, maka pada sore hari ini akan kami perkenalkan semuanya. Nanti di belakang kita memiliki sarana, yaitu mulai dari sumur sampai dengan pompa, ya, sehingga saudara semuanya nanti bisa melihat di belakang gambaran tentang minimal operasi produksi, ya, minimal. Jadi yang nanti kalau yang ada tambahan-tambahan proses yang lain nanti itu tergantung dari masing-masing lapangan. Tapi di sini standarnya sudah ada semuanya, mulai dari sumur, deresen, tulis, sampai dengan pemompaan, kompresor ada. Metode produksinya, sumurnya itu ada flowing, ada gas lift, ada pompa embuk, ada ESP, ya. Esmaternya bisa ada yang single wing, kemudian ada juga yang double wing, ya. Nanti bisa dibedakan antara single wing dengan double wing. Oke, ya. Nah, nanti kita bagi dua, ya, paruh ke sini, paruh ke sini, ya, supaya tidak bercampur banyak aturan gitu, ya, supaya lebih jelas. Seperti itu gambarannya yang ada di lapangan. Tapi lapangannya fasilitasnya benar, standar, ya. Cuma reservoirnya yang simulator, jadi diberikan pompa, simulator, jadi nanti seakan-akan jadi kayak mengalir jadi reservoirnya. Seperti itu. Kami dikasih waktu berapa? Cuma 1 jam, 16 ya. Dan selesai nanti keliling, ya. Keliling nanti yang pertama bisa dari yang sumur alam yang berbeling, yang bagian sumur alam yang berbeling, nanti bisa berputar seperti itu. Saya itu ada pertanyaan? Siap, tidak ada. Itu berarti Jelas, Pak. kata, ya. Nah, oke, kita ke belakang saja langsung, nggak usah banyak kalimat, nanti malah nggak paham-paham. Pakai alat ini. Ya, salah satu. Ini, Pak. Iya. Apa namanya ini, Pak? Barland unit. Barland unit. Ini boiler Tapi kok yang itu engine-nya, kemudian itu reservoir untuk hidroliknya. oh, Nah, ini yang untuk apa namanya unit barlandnya. Nah, yang digunakan untuk naik turunkan, running atau pulling tool string. Nah, begitu. Tapi kalau sumurnya sakit, ya kan? Kalau sumurnya kalau nggak sakit, baik-baik saja, itu ditandai dengan apa namanya? Ditandai dengan apa kalau sumurnya tidak sakit? Productivity index, kan? Atau performance. Nah, inflow-nya itu tidak ada problem itu, kan? Gitu. Jadi pada saat initial production awal, ya, produksi minyak atau gas itu mesti akan melalui apa, energi reservoir, gitu. Secara alami energi reservoir itu akan mendorong, ya, mendorong hidrokarbon tadi, baik gas maupun minyak itu sampai ke production proses fasilitas di permukaan. Itu namanya mengandalkan energi yang ada di dalam reservoir, ya kan, gas maupun minyak. Jadi sumur itu ada dua, ya, sumur gas atau sumur minyak, ya. Jadi dia tuh initial production awal mesti dia akan apa namanya, flowing, ya, atau sumber alam, ya, karena tekanan reservoir itu masih mampu, ya, untuk dapat mendorong
hidrokarbon ya, baik minyak maupun gas itu dari reservoir menuju ke permukaan. Nah, peralatannya yang digunakan salah satu yang menggunakan peralatan surface equipment, ya kan? Gunakan X-Mastery atau Chris Mastery, gitu. Nah, ini kebetulan dia double wing, ya. Dia pakai ini kan konvensional ya. Pakai kalau yang pakai kompak X-Mastery kan ada juga ya. Jadi macam-macam tipe dari X-Mastery, ya. Nah, kita ke sana, kita melihat peralatannya kan. Nah, peralatan itu mesti setiap production system itu mesti ada dua. Yang satu di downhole di dalam, yang satu di surface. Nah, kita melihat di surface. Nah, kalau peralatan downhole itu kita di lab proses, Bu. Ada downhole peralatan untuk masing-masing metode produksi ya gitu. Ya. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana mengalirkan produksi dari sumur ke permukaan. Itu satu-satunya di setiap semua metode produksi menggunakan namanya apa? Pipa alir itu apa namanya? Cuping ya kan, cuping ya, cuping. Yang namanya cuping ya, pipa yang digunakan untuk mengalirkan hidrokarbon ya dari dasar ke permukaan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian dari sumur tadi menggunakan cuping dengan ukuran yang ya sesuai dengan performanya ya, sesuai dengan outflow-nya itu berapa ya, 278, 3 inci, 3,5 inci, kadang-kadang juga ada yang 4,5 inci gitu ya. Itu ukuran-ukuran dari cuping ya. Nah, kemudian dari cuping itu nanti akan dihubungkan dengan, dia akan digantung di dalam itu wellhead. Wellhead itu yang hitam ya, yang hitam itu wellhead. Untuk salah satunya di dalam wellhead itu ada namanya cuping hanger ya. Nah, jadi kalau yang di atas itu cuping hanger, kalau di bawah itu adalah wellhead yang digunakan untuk apa? Casing ya, production casing, karena dia cuma satu kan, production casing. Tapi kalau dia tuh sumurnya dalam, biasanya tuh casingnya tuh berlapis ya, ada yang surface pertama conductor casing ya, kemudian surface casing, kadang-kadang intermediate casing ya, kemudian production casing. Nah, casingnya disemen nanti dengan disemen supaya tidak ada intervensi dari luar ke dalam atau dari dalam keluar gitu ya, gitu. Nah, kita karena diproduksi, maka kemudian di wellhead itu ya, kita ke sana ya. Ini alatnya. Yang hitam, ya, yang hitam itu yang membedakan antara wellhead dengan apa namanya X-Mastery-nya ya, wellhead. Karena dia itu satu, kan ini satu karena dia konvensional wellhead. Jadi kalau konvensional wellhead itu mesti kelihatan ya, numpuknya itu berapa itu kelihatan. Jadi kalau wellhead casingnya berapa itu bisa dilihat dari wellhead kalau konvensional. Jadi bukan uni, ya bukan kompak gitu, bukan kompak, jadi kelihatan. Jadi kalau dia tuh numpuknya 3 berarti ada surface ya, kemudian ada intermediate, ada production casing ya. Ini kebetulan karena satu ya, langsung ke cuping production apa equipment, peralatan produksi. Nah, jadi wellhead itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk sebagai apa? Wellhead fungsinya adalah untuk wellhead itu kepala sumur ya. Jadi untuk fondasi bridging ya, menjembatani antara peralatan yang ada di bawah di downhole ya dengan peralatan di permukaan wellhead ya. Nah, kemudian kalau kita melihat X-Mastery yang di atas wellhead ya, jadi pada waktu kita ngebor, wellhead itu digunakan untuk apa? Untuk sebagai apa? Sebagai di atasnya itu apa? BOP kan? BOP ya, pada waktu kita melakukan proses pemboran, tahapan pemboran. Nah, kalau produksi wellheadnya itu adalah diganti kan, wellnya diganti dengan X-Mastery. Tetapi pada waktu pemboran wellhead itu digunakan untuk menggantung ya, tanda kutip ya, quote and quote ya, menggantung casing. Sebenarnya kalau menggantung sebenarnya enggak juga, sebagai dudukan gitu ya.
Karena kalau menggantung, casingnya menggantung gitu, tapi casingnya kan di semen, ya kan, begitu. Gitu. Nah, pada waktu produksi, harus ada koneksi antara wellhead yang di casing itu dengan bagian dari unit esmasri yang berkaitan dengan masalah produksi. Ya. Makanya di wellhead itu mesti, karena wellheadnya casing itu gede, nah harus supaya kekecil kan. Nah, gede ke kecil berarti dikasih apa? Dikasih apa? Spool, ya, spool ini kan spool, ya. Jadi hubungkan antara yang flensa yang gede ke flensa yang kecil, karena nanti berkaitan dengan masalah produksi. Jadi sistem produksinya. Jadi ada cuping kan, cuping string. Nah, jadi cuping string itu cuping dirangkai, ya, dirangkai dengan cuping yang lain gitu, string ya. Jadi cuping itu ya dirangkai sesuai dengan kedalaman dari sumurnya gitu kan, gitu ya. Gitu. Nah, cuping itu gantung di, namanya di cuping hanger. Nah, cuping hangernya di mana tuh, Pak? Cuping hangernya di mana? Ayo. Ini di mana? Hangernya di mana? Hangernya di dalam ya, bukan di luar, nggak kelihatan hangernya. Di mana? Kira-kira letaknya di mana? Ayo. Ayo, di mana? Hanger. Hangernya di mana? Ayo, di mana? Kalau kelihatan hanger itu kelihatan. Apa? Ada stud bulbnya, ini stud bulb. Iya no. Nah, ini untuk gantung hangernya itu, ya, dengan stud bulb. Nah itu, jadi hangernya di dalam, gitu. Jadi untuk ngikat si cuping tadi, di dalam itu ada cuping di dalam itu, di dalam sini gitu. Nah, hangernya itu di engage, dipegang sama si stud bulbnya ini, gitu ya. Ya, jadi kalau kita melihat esmaster ini berarti apa? Menyimpulkannya gimana? Esmaster itu apa? Apa? Esmaster itu apa? Kumpulan apa ini? Kumpulan apa? Esmaster itu kumpulan apa ini? Halo? Valve. Kan kita bisa lihat, kita bisa analisa, ini kumpulan apa ini? Valve. Valve dan fitting. Flensa itu fitting enggak? Iya. Fitting gitu kan. Crossover ini fitting enggak? Fitting gitu. Ya, flensa itu adalah fitting, sambungan ya. Sambungan. Kemudian ada valve ya. Valve dan fitting gitu. Valve, kumpulan dari valve dan fitting. Kemudian ada cup ya, kemudian ada dilengkapi dengan manometer yang fungsinya adalah untuk apa? Fungsinya apa? Mengatur apa? Mengatur iya, aliran apa? Mengatur aliran produksinya ya, mengatur laju aliran ya, begitu. Ya, mengatur laju alirannya, mau di alirannya diatur. Jadi berapa sih alirannya? Ya kan? Jadi aliran itu, jadi sistem produksi itu yang di dalamnya ada teknik produksi itu adalah fungsinya adalah, tugasnya adalah untuk memproduksi secara optimum. Ya, optimum itu artinya apa? Laju produksi kita atur gitu. Jadi supaya apa? Kenapa optimum kan begitu kan? Ya, kenapa harus optimum? Kenapa enggak semaksimal mungkin begitu? Apa kenapa kira-kira? Kenapa optimum gitu? Jadi kalau optimum itu berarti antara inflow, ya, inflow itu berarti aliran yang masuk, ya, dari reservoir ke lubang sumur melalui apa gitu? Media berpori, ya kan, berpori kan, dari itu namanya inflow, ya. Jadi inflownya, outflownya itu dari, nah, inflow itu kan dari tekanan reservoir menuju ke tekanan alir dasar sumur kalau mengalir ya. Jadi di dalam sana itu ada bottom hole pressure untuk mendorong ke atas gitu. Ya kan? Kalau aliran dari reservoir itu alirannya kan dari semua sisi kan? Ya kan? Masuk ke dalam satu titik ya, sumur ini gitu ya. Gitu. Ya. Namanya aliran radial ya, bukan radialus. Radial itu berarti begini gitu. Makanya konsep produksi itu menggunakan
apa namanya menggunakan persamaan Gilbert ya. Gilbert itu kan PI sama dengan, masih ingat nggak? Q per delta pressure kan, tekanan rata-rata reservoir dikurangi dengan tekanan alir dasar sumur, begitu. Nah, melalui apa? Nah, itu disebut dengan apa tadi? Disebut dengan productivity index. Nah, kemampuan itu adalah infonya itu gitu, kemampuannya. Nah, kemampuan itu harus berbanding lurus dengan outflow-nya gitu. Jadi outflow itu berarti dari dasar ke permukaan sampai ke separator. Itu outflow-nya. Karena sistem produksi itu harus terintegrasi, ya kan, sampai ke separator. Karena separator itu adalah critical equipment di dalam sistem produksi yang fungsinya adalah untuk memisahkan apa? Minyak, gas dan air. Nah, jadi yang paling benar adalah sebenarnya separator kan bejana bertekanan kan? Ya. Itu berarti memisahkan gas gitu. Tetapi harus ada pressure, tekanan. Nah, tekanan itu adalah tekanan yang optimum untuk bisa merilis gas, free gas, minyak, air, atau gas cairan gitu. Tergantung fasenya yang dipakai, ya gitu. Nah, untuk bisa merilis gas sesuai dengan fasenya itu diperlukan tekanan, tapi tekanan yang rendah digunakan untuk bisa memisahkan. Karena apa? Karena kalau tekanannya masih tinggi, berarti masih ada bagian fraksi gas itu yang masih apa? Larut, sebagian kecil. Jadi kalau artinya pada waktu kita pisahkan itu harus benar-benar kita bisa menganalisa tekanan berapa gas itu rilis gitu. Dengan PPT diagram itu kan namanya metode flash liberation ya, atau differential liberation gitu. Jadi kita bisa menentukan itu tekanannya berapa. Tapi memang di analisa laboratorium dulu kan berapa tekanan kerja dari separator. Nah, untuk memenuhi tekanan di separator itu kan berarti di downstream kan? Di downstream sana gitu kan. Lah dari downstream itu dari mana tekanannya? Alirannya kan dari upstream kan? Berarti dari apa? Sumur. Nah, tekanan tubing head pressure itu menjadi sangat penting di dalam proses produksi. Namanya tubing head pressure atau wellhead pressure atau tubing pressure itu. Tekanan dari mana tubing head pressure itu? Dari dasar, dari tekanan apa tadi? Tekanan alir dasar sumur gitu. Jadi saling terkait kan? Tekanan reservoir, kemudian tekanan di dasar sumur ya, tekanan di tubing gitu. Kemudian tekanan di flow line. Nah, ini kan ada dua nih. Ini ada pipa, ini ada pipa. Nah, tekanan pipa flow line yang keluaran yang masuk ke separator yang mana? Ini ada dua nih. Ayo, yang mana coba? Kira-kira yang mana? Ini ada dua pipa kan? Ini ada pipa, itu ada pipa. Yang beda, Pak. Ya, jadi kan tadi kan untuk supaya menjembatani ya. Supaya menjembatani bukan menghubungkan antara sumur dengan separator, itu namanya pernah dengar nggak gathering system? Nah, sistem pengumpulan produksi. Nah, salah satunya kita menggunakan production line atau flow line gitu. Nah, sekarang pertanyaan Pak Sik, ini ada dua pipa. Pipa flow line itu yang mana? Yang dari sumur untuk menghubungkan dari sumur ini ke separator yang mana? Ini ada dua nih. Oh, salah satunya aja mau buat ke separator. Iya, yang mana? Ayo, yang mana? Coba tak? Yang mana? Flow line itu yang mana? Atau production line? Kalau orang-orang PHR, Javoran itu production line, Pak. Gitu. Kenapa kok production line? Karena di sana ada IOR, ada steam plugging ya, gitu. Makanya dia production line, Pak. Mana? Pipanya yang mana? Ini katanya, Pak. Ya, betul. Ini untuk apa ini kira-kira? Ini untuk apa? Untuk apa kira-kira? Pipa apa ini? Ayo, untuk apa ini? Apa? Untuk sirkulasi tadi. Jadi kan tadi bisa. Pak Diono bilang tadi Ya. real equipment but not real process. Nah, prosesnya bagaimana supaya dia terjadi supaya terjadi aliran. Nah, ada pipa ini sirkulasi. Ini masuk ke anulus tadi Pak bilang kan. Anulus masuk ke tubing, flow line. Anulus dari mana? Dari tangki itu diputer pakai pompa itu, disirkulasikan. Nah, dulu bisa jalan ini Pak.
Jalan ini. Sekarang enggak, Pak? Iya. Wah, Karena kita bisa capek ya, ketahui juga jalan yang ya. biasanya berapa itu. Ini namanya control roomnya itu. Iya. Oh, dulu jalan Pak ini, Pak. Jalan ini dulu, jalan ini. Operation tadi. Sekarang enggak, Pak? Udah lama karena kosnya tinggi. Halo, Mas Bahar, modalin Mas Bahar. Jadi investasinya besar, tapi maintenance-nya dari anggaran pemerintah susah untuk mendapatkan. Ini harus ada investor yang kalau memang kita mau upgrade lagi kan, gitu. Ini jalan ini sirkulasi. Memang seolah-olah itu fluidanya dari reservoir, tapi sebenarnya enggak, dari tangki ke tangki gitu. Dari tangki dipompa, nanti masuk ke tangki, pompa lagi, masuk ke tangki, pompa lagi. Muter-muter ya. Sampai berapa dalaman guys? 30 meter Pak, Oh, jadi cuman pendek saja. Ya, jadi kalau didalamkan lagi, Pak, apa namanya sel gas, gas rawa itu. Jadi pernah gasnya lumayan juga itu, kira-kira sekitar 1 KSC, ya lumayan juga ya. Itu, ya. Nah, untuk mengatur laju produksi, salah satu peralatan yang digunakan tuh namanya apa? Apa yang digunakan untuk ngatur? Gesmasri, ya apa namanya? Cuk. Cuk atau pin. Nah, gitu. Nah, ini kan tadi kan kumpulan dari valve dan fitting kan. Nah, valve ini sama ya. Kemudian valve-nya ini menggunakan gate ya. Dia tidak ngatur aliran ya. Dia hanya cuman buka tutup 100%. Jadi open flow atau close gitu aja ya. Kecuali cuk ini. Ya, ini jenisnya beda. Ya karena dia untuk ngatur. Makanya jenis valve-nya beda. Dia menggunakan gate. Di sini menggunakan apa? Needle valve ya, katup jarum. Ya, katup jarum dia. Makanya katup jarum itu digunakan untuk ngatur aliran gitu. Ya. Jadi valve itu macam-macam kan, ada valve yang digunakan ngatur aliran, ada yang digunakan hanya untuk buka nutup aja. Nah, kenapa di X-Master itu kenapa hanya buka nutup kan begitu pertanyaannya kan? Kenapa dia full open port ya? Jadi dia full bore gitu kan? Karena kalau kita mau intervensi sumur menggunakan alat itu kalau dia tuh pakai jenis valve yang untuk ngatur itu tool string ya, alat yang kita masukkan itu akan nyangkut. Nah, makanya dia full bore gitu. Ya, buka penuh. Jadi kalau dilihat di lubangnya itu kelihatan loss gitu. Inca diameter itu loss gitu. Tapi kalau yang model jenis valve untuk regulasi, kalau kamu lihat itu lubangnya dan lubang yang di sebelah sana itu nggak kelihatan gitu. Karena dia akan begini. Nah, begini. Nah, gini. Alirannya tuh seperti itu. Iya, jadi nggak lurus gitu. Kalau ini gunakan gauge, kalau yang itu menggunakan disc gitu. Nah, gini dia. Nah, ini untuk ngatur. Pokoknya jenis valve kayak gini dia ngatur gitu, ngatur aliran gitu. Makanya nggak kelihatan gitu. Kalau di sana dibuka ada valve-nya, jadi di lab itu ada kelihatan valve-nya seperti apa, jenis-jenis valve. Kemudian ada namanya check valve kan. Check valve digunakan untuk supaya tidak terjadi back pressure ya, atau aliran balik dari downstream ke upstream gitu ya. Ada macam-macam valve ya. Kemudian ada safety valve. Nah, safety valve itu biasanya dipasang untuk sumur-sumur yang performanya masih tinggi ya. Dia offshore itu should be ya, harus ya. Karena pengaman itu diperlukan kalau di offshore ya. Itu. Jadi ada regulasi yang mengatur kalau di offshore sumur-sumur harus dilengkapi dengan sistem shutdown ya gitu, pengaman gitu. Jadi kalau pengamannya nggak fungsi ya dia open. Jadi pada waktu diaudit kalau ada temuan terkait dengan masalah pengaman tadi nggak fungsi, nah berarti kena temuan gitu. Cuma temuan major gitu kan gitu. Storm choke ya, storm choke di sini, ya, di bawah. Ya ada dua, kalau pengaman tuh ada dua, ya. Kalau Bapak ngomong storm choke, kalau Pak Asu ngomong downhole safety valve, ya sama, ya, sama. Nah itu, atau kalau orang bilang di literasi beberapa literasi SSSV gitu, sub surface safety valve gitu. Nah SSV itu ada dua. Yang satu itu SSV, yang satu lagi SSC.
SSV gitu ya. Jadi kalau yang SC itu berarti service control. Nah, kalau service control berarti yang mengendalikan di mana? Di atas ya. Makanya di sini dilengkapi biasanya dengan namanya wellhead control panel ya. Panel-panel untuk mengontrol mengontrol pengaman ya, pengaman di sumur ya. Nah, kalau yang di bawah tadi storm choke digerakkan sama hidrolik ya, karena tekanannya tinggi ya. Tapi kalau yang di atas dia menggunakan pneumatik biasanya, gas atau udara ya. Ya. Gitu. Tapi itu termasuk downhill ya. Jadi alatnya ada Pak di sana. Modelnya ada yang model ball ya. Normally open, valve close mesti. Pokoknya di sumur valve close, tertutup. Jadi regulasinya seperti itu. Jadi bukan nomenklatur, level tingkatan pengaman tuh bertingkat gitu, kira-kira gitu ya. Nah, tingkat yang terakhir itu yang di bawah itu. Jadi kalau itu kemudian akan mengakibatkan total semua proses itu, maka dia shutdown total. Nah, itu, ya. Gitu. Kita tidak ada di sini, kebetulan tidak ada, tapi contohnya SSV sama downhole safety valve yang safety control ya, bukan surface control ya ada, tapi yang subsurface control kita tidak punya. Itu yang mengendalikan tekanannya dari bawah sendiri ya, secara otomatis tekanannya kalau nggak sesuai dengan dia itu kan model mechanical spring ya. Jadi tekanan hidrolik itu harus melawan mechanical spring itu supaya dia tuh naik, nanti begini gitu buka. Nah, dia ini seperti ini vertikal gini dari bawah ke atas. Tapi kalau tekanannya kurang dia akan tutup ya. Jadi kalah dengan spring, mechanical spring dia akan tertutup. Kayak gitu. Nah, kalau ini udah valve close ya, tertutup. Nah, aman berarti sumurnya aman, tidak ada aliran. Kenapa ya? Kalau di offshore kan dia menggunakan subsilan tuh. Nah, biasanya kan masuk ke laut kan. Jadi kalau pipanya ketabrak apa gitu, pecah gitu kan. Nah, itu harus diamankan sumurnya gitu supaya tidak ada aliran. Kalau ada aliran masuk ke mana? Minyaknya. Minyaknya. Iya. Jadi investasi sampean tuh sia-sia. Ya, jadi produksinya sampean tuh bayar environment ya itu sia-sia. Nggak ada apa-apanya itu gitu ya. Gitu ya. Makanya di laut, di offshore should be. Kalau di onshore itu kadang-kadang yang saya temui memang yang untuk performa tinggi ya, productivity index-nya di atas 1,5 barrel per day per PSI ya, 5 barrel per day satu apa? PI kan. Nah, itu biasanya dikasih. Tapi yang paling banyak gas. Nah, gas itu should be ya, harus ya, mesti harus dikasih pengaman ya begitu. Oke ya, jadi peralatan nah valve-nya sama tapi letaknya berbeda, namanya beda gitu ya. Jadi kalau di sini namanya apa namanya? Master ya, induknya valve ya. Itu standarnya mesti ada dua ya. Induk master valve yang low sama yang upper itu mesti ada dua. Yang dioperasikan itu yang sehari-hari kalau kita mengoperasikan valve ini, maka yang upper ini. Nah, ini yang sebagai backupnya ya gitu. Nah, ini kalau sudah dioperasikan beberapa kali karena belida itu kan juga abrasif ya, korosif ya. Nah, sehingga nanti suatu saat periodisasi tertentu dia akan ngetes passing ya. Kalau passing berarti harus diganti. Nah, kalau diganti yang dioperasikan ini itu. Yang bawahnya itu, Pak. Iya, bawah ya. Begitu valve itu di sini namanya beda lagi, namanya wing valve. Ya, ini wing valve, kemudian di atas ini namanya swap valve. Valve-nya sama. Ya, jenisnya gate valve. Ya. Itu. Gate ya, gate, kemudian di sini wing valve, swap valve atau top valve ya gitu. Nah, top valve, swap valve tuh kenapa dikatakan swap? Nah, pada waktu kita ngebor ya, kemudian produksi kita killing kan, kita menggunakan killing gitu, karena kita menggunakan hose ya, rig ya. Kalau rig dia menggunakan killing ya, tapi kalau kita well intervention tanpa killing gunakan apa kira-kira? Unitnya namanya apa? Snap. Nah, snapping ya, snapping itu produksi aja tidak apa-apa, dia service well intervention tapi produksi. Ya, dia nggak pakai killing kan.
Nah, makanya kalau ketemu di Faiko itu berarti sekarang apa ya? Pertamina Hulu Sanga-Sanga di Muara Badak itu dia gunakan metode artificial lift ya, gas lift ya, dia gunakan namanya PCTGL. Jadi intervensi sumur dengan menggunakan gas lift, tetapi dia menggunakan permanen coil tubing gas lift, itu beda. Kenapa kalau di gas lift dia menggunakan katup unloading, nah gitu, katup unloading, jadi injeksinya lihat apa? Anulus, nah itu, ya, itu gas lift ya. Jadi di rangkaian tubing itu ada peralatan namanya side pocket mandrel SPM ya, sebagai atau retrievable mandrel ya, karena dia menggunakan gas lift valve ya. Nah itu dipasang. Nah kita sebenarnya bisa lihat itu SPM-nya seperti apa, kemudian bagaimana caranya running alatnya apa, itu ada di sana. Namanya kick over tool ya, KOT, itu untuk running katup gas lift masang di side pocket mandrel, itu ada alatnya di sana. Ya, kalau itu menggunakan artificial lift ya. Kalau alatnya di atas cuman begitu aja tuh yang di tengah tuh. Nah, itu kan sama seperti X-Master, cuman dia lebih simple kan. Itu yang di tengah warnanya merah itu. Itu gas lift valve itu. Oh, itu, Pak. Iya. Jadi yang membedakan antara flowing dengan sumur gas lift ya, itu adalah ada gas injeksi itu yang warnanya kuning itu, nanti kita ke sana ya. Jadi ini saya kira itu ya untuk peralatannya. Tetapi kalau teknik produksi saya kira teman-teman nanti di kuliah ya, di kampus akan atau mungkin sudah ya, saya nggak ngerti materinya. Oh belum ya, berarti Pak Asik udah ngelangkai di depan berarti kan? Nggak apa-apa ya Pak? Baru pengenalan peralatan, baru pengenalan. Oh pengenalan peralatan ya. Untuk yang produksinya baru nanti ya. Sekarang. Oh iya. Jadi Pak Asik tadi sebenarnya kombinasi antara teknik dan peralatan gitu ya. Tekniknya itu ya tadi saya Pak Asik ngomong inflow, ada hubungannya dengan productivity index. Nah, operator itu berarti kerjanya di sini. Jadi ngelihat ya ngecek parameter pressure ya, terutama ya pressure di tubing dan pressure yang ada di casing ya, gitu ya. Kalau pressure yang di casing itu sebenarnya kan, kenapa casing pressure itu menjadi hal yang sangat penting juga di dalam proses produksi gitu. Ya kan? Karena kadang-kadang dia nggak gunakan packer, atau dia kalau gunakan packer, kalau tekanan casingnya naik berarti ada apa? Hah? Ada kebocoran. Iya. Ya, karena di packer itu ada apa? Bisa kebocoran di packer, bisa kebocoran di tubing ya. Kalau korosif, tingkat korupnya tinggi, ngantemi metalurgi tubing, dia cepet gitu ya. Kalau tubing gunakan standar API-nya berapa Bu? 10X ya. Itu kalau yang untuk API ya. Kalau flowline gunakan standar API berapa? 5L. Itu ada standar API. Jadi mesti akan seperti itu. Ya, kalau nominal dia gunakan standar ANSI atau ASME gitu. Jadi kalau diameternya 12 inci sampai dengan 12 inci, nominal diameter sama dengan apa? Inside diameter. Tapi kalau dia tuh di atas 12 inci, ASME, ANSI mengatakan dia tuh kalau di atas 12, dia berarti nominal diameter itu sama dengan outside diameter. Oh, iya. Gitu, ya. Gitu. Alatnya cuma gini aja. Ya. Jadi kalau flow ya dia akan panas gitu. Ya. Kalau di demek panas berarti ada aliran gitu. Ini panasnya karena kena panas matahari ya. Tapi kalau panas bener panas ini. Lebih panas dari yang ini Pak. Iya. Jadi kalau pegang, kalau dia tuh ada power source problem, power source kayak gini ya. Hati-hati kalau pegang, nggak boleh gini kan. Itu kalau ada hubungannya dengan masalah kelistrikan gitu, harus dibalik gitu. Itu nggak boleh gini. Kalau gini pegang malah rapat nanti. Tapi kalau gini kan kaget. Nah, gini. Gitu. Ya. Tapi kalau flowing kan enggak, ya panas saja, ya panas. Oke ya, jadi flowing gitu ya. Peralatan cuma ini, ya. Ini salah satu salah satu jenis unit mastery, ya, yang biasa yang kalau di lapangan, ya. Tapi kadang-kadang pakai yang blok, yang kotak itu, yang modal solid itu.
Gitu. Terus sumur-sumur gas tekanan tinggi kan, ya tergantung dari tekanan dasar sumurnya, ya. Gitu. Apa yang ada yang perlu ditanyakan, silakan. Bahar? Ya, jadi ini tadi wellhead, ya. Kemudian ada namanya apa? Cuping spool, ya. Supaya apa? Supaya gede ke kecil kan. Iya. Kalau gede ke gede bingung kan nanti, karena ukuran size-nya kan cuping lebih kecil kan dari production casing. Makanya harus ada alat, ya, alat yang digunakan untuk Membedakan. menjembatani, yang menghubungkan ini ke sini. Ini kan gede kan, Ya. ke kecil, nah gitu, ya. Ya, jadi dari sumur kemudian nanti melalui gathering system, ya, sistem pengumpulan, ya. Nah, rata-rata itu menggunakan individual flow line, ya, flow line nanti masuk ke gathering station. Ya, tapi kadang-kadang kalau adik-adik pernah di PHE di Duri, ya, nah dia menggunakan namanya kombinasi antara individual flow line ke trunk line. Nah, kadang-kadang orang bilang headernya. Nah, headernya itu masuk ke gathering station gitu. Padahal tugas produksi itu adalah juga untuk mengetahui performance kan, namanya daily production test. Jadi tes produksi tiap hari dilakukan oleh operator itu. Jadi itu nanti kalau ke lapangan salah satu tugasnya adalah ngetes produksi. Ya, kan? Iya, ngetes produksi. Itu ngetesnya kalau di sana gunakan mobile unit, Pak. Ya, manual atau mobile unit, ya. Dia menggunakan Flowcom juga, ya. Pakai apa namanya? 3-way valve itu, ya. Nah, itu pakai otomatis. Kadang-kadang dia ada beberapa pakai operator manual. Jadi manual itu pakai operator, ya. Operator yang ngetes, tapi kalau otomatis alat yang ngetes, ya. Itu ngetes produksi, ya. Jadi ngetes performanya tadi. Oke, yang ditanyakan, Mas Bahar? silakan ditanyakan. Ini sebenarnya digunakan untuk latihan sebenarnya bagaimana mengintervensi sumur, ya. Pakai welding unit itu. Nah, di sini ada jimpol. Nah, nanti lubrikatornya dipasang tuh di sini tuh di atasnya itu. Itu ada protektor di atas, nanti kasih jimpolnya. Apa lubrikatornya itu? Karena untuk menggunakan welding unit, gitu, ya. Jadi kalau secara efisien itu lebih efisien kita menggunakan welding karena costnya lebih kecil daripada kita menggunakan rig. Nah, kalau kita datangkan rig costnya lebih besar. Nah, gitu. Oke, ya, saya kira gitu. Apalagi coba ditanyakan. Jadi cuk tadi ada berapa cuk? Nah, pasti belum tanyakan cuk. Cuknya itu ada dua, ya. Adjustable cuk yang model kayak gini nih. Ya. Nah, yang diputar itu, ya, diputar. Nah, kemudian yang satu lagi adalah yang positif cuk. Ya, positif cuk berarti pin atau cuknya itu ada di dalam sini. Ya, bentuknya itu kayak pipa, tapi pipa bukan pejal, ya. Pejal nanti kemudian di tengahnya itu ada lubangnya. Nah, lubang itu adalah ukuran cuknya. Ya. Tapi kalau yang model ini adalah sesuatu yang lebih mudah, ya. Kalau kita mau ngatur ukuran cuknya itu kita hanya tinggal melihat ini. Jadi ukuran cuk itu 1/64 inci, ya, biasa standar, ya, 1/64 inci. Nah, tergantung kalau nanti di lapangan kadang-kadang dikonversi menjadi prosentase, kadang-kadang 25%, 30% gitu. Nah, itu di prosentase dari 1/64 inci tadi, ya. Ada yang pakai inci, ada yang menggunakan metrik, ya, menggunakan milimeter, ya, gitu, ya. Ya, Pertamina kadang-kadang dia menggunakan milimeter. Apalagi udah cukup, ya? Cukup, Pak. Oke, kita ke sana. Fungsi untuk apa namanya artificial lift namanya, ya. Jadi kalau sumur flowing itu dia mampu secara alami. Nah, supaya dia tuh bisa sampai ke permukaan, ke separator, maka harus dibantu kan. Ya. Nah, di dalam teknik produksi untuk membantu itu ada namanya apa? Artificial lift, ya. Jadi tenaga lifting, ya, pengangkatan buatan. Nah, ini adalah salah satu dengan menggunakan electric submersible pump, ya, ESP. Nah, jadi yang membedakan ESP itu sebenarnya X-Master juga itu, ya. Sama kan? X-Master cuman bedanya ini lebih simpel kan, lebih simpel. Nah, yang membedakan itu wellhead-nya
wellheadnya itu kalau di sana ada lubangnya enggak? Enggak ada. Di sini ada lubang. Ya, kalau teman-teman Chevron dia namanya dognut. Ya, dognut ini ya. Ini cupingnya ya. Ini wellheadnya. Ya kan? Nah, karena dia itu ESP, Electric Submersible Pump, jadi pompa elektrik ya yang ditenggelamkan. Jadi dia menggunakan prime mover ya, pakai induksi 3 fasa. Ya, maka dia menggunakan kabel kan untuk supaya suplai listriknya kan. Dia menggunakan kabel, makanya dia menggunakan high seal ya, high pressure seal supaya apa? Supaya tidak bocor. Jadi kalau gini dia ngalir enggak, dia nggak bunyi ini, nggak bunyi. Nggak bunyi, yang bunyi ya, bukan bunyi tapi nggak ada yang bunyi, jadi lebih apa ya, lebih smooth, nggak ada kebisingan, itu nggak ada menggunakan ini ya. Jadi yang jalan apanya? Tekanannya. Kalau tekanannya dia itu cupingnya pressure kan, ini namanya apa tadi? Cupingnya pressure ya, tekanan. Jadi kalau dia ngalir produksinya berarti ada tekanan gitu aja ya. Atau kita mau sampling ya, kalau sampling ini menggunakan sampel cook ya, dia produksi enggak gitu. Ya gitu, awas. Dapat hadiah kamu. Alatnya sederhana ya, sederhana. Ya, ini peralatannya cuma begini aja. Nanti ada ketemu di sana kayak gini aja ya. Cuman yang membedakan biasanya ini kurang ya, ini kurang sebenarnya ini konsumsi ini kurang. Yang kurang kira-kira apa? Kalau ESP itu kurangnya apa di sini? Kira-kira apa kalau ESP? Yang kurang apa? Apa? Aliran apa? Gas outletnya nggak ada ini. Sebenarnya ada gas outlet, nanti dijumper ke flolan gitu. Kenapa? Karena gasnya dirilis ya. Gasnya itu tidak masuk ke pompa ya. Jadi intake pressure-nya itu harus di atas bubble point pressure gitu. Ya, kenapa ini kelemahannya ESP itu, kalau gasnya banyak ya, itu kalau dengan unit yang biasa itu gasnya akan masuk ke dalam pompa. Nah, nanti gas locking terus gitu ya. Makanya gasnya itu harus dirilis ya. Ya, dirilis melalui apa? Anulus. Nah, anulus lewat mana? Outlet gas kan? Outlet gasing kan? Nah, ini nggak ada sebenarnya outlet gasing. Nah, gas nanti akan bertemu dengan minyak yang dipompa melalui flow line ini gitu. Berarti ini harus ada jumper ini masuk ke sini gitu. Nah, jadi nanti akan ketemu lagi gasnya tadi yang dipisahkan di pompa ya, nanti akan ketemu di flow line gitu. Ya. Ini nggak ada ya, kadang-kadang masuk ke flow line, tapi kadang-kadang di beberapa lapangan di Pertamina, di Semanggi ya, di lapangan kira-kira sekitar 10 kilo dari sini, itu dia langsung diflare-kan ya, dibuang ya begitu. Kenapa? Karena cukup tekanan cupingnya pressure itu untuk mendorong sampai ke gathering station. Karena apa? Jaraknya dekat gitu ya, hanya dibuang. Tapi kalau di lapangan PHR ya, di Duri sana rata-rata di jumper ya, jadi dari anulus di jumper melalui flow line gitu, supaya nanti gas tadi akan ketemu kan. Jadi kalau gas mengalir bersama-sama dengan minyaknya jadi ringan atau berat? Halo? Gas mengalir ya, masuk ke dalam flow line ya, ketemu sama minyaknya jadi ringan nggak? Jadi ringan. Jadi kalau ringan ini kan di downstream kan. Nah, tekanan cuping ini jadi ringan, mendorong. Bayangkan kalau gasnya itu nggak ada, minyak berat kan, cupingnya pressure jadi tinggi. Kalau cupingnya pressure-nya tinggi, tekanan flow line-nya jadi tidak mau mendorong ke sana gitu. Ya mendorong, cuman berat. Kalau berat berarti tekanan itu kan berbanding lurus dengan laju alir, nanti akan turun laju alirnya ya. Ada bayangan ya. Ya, jadi ESP ini adalah salah satu yang spesial ya, yang tidak yang membedakan dengan pompa-pompa yang lain. Yang kamu ketahui apa? Artificial lift apa aja? Pompa ESP, apalagi? Sacred pumping kita nanti lihat, apalagi? Apa? Yang kamu pernah dengar?
PCP pernah dengar nggak? PCP. Nah, apa itu? Progressive Cavity Pump. Ya, kemudian apa lagi? HPU pernah dengar nggak? Halo? HPU. Nah, kalau kamu di Kawengan ketemu di Semanggi nanti ketemu itu sebenarnya HPU ya. Hydraulic Pumping Unit ya. PCP, Hydraulic Pumping Unit, kemudian ESP ya. Kemudian rata-rata menggunakan sucker pumping ya. Jadi kalau sucker pumping itu productivity index-nya itu di bawah 0,5 gitu, dan reservoir pressure-nya itu menggunakan mekanisme pendorong itu biasanya water dry mechanism. Nah, jadi kalau dia tuh kalau udah mulai decline, yang paling cocok metode produksinya pakai sucker pumping gitu ya, karena PI-nya kecil. Jadi jangan PI kecil jangan dikasih ESP ya toh, jadi nggak berbanding lurus. Inflow-nya kecil dikasih ESP ya kan, nggak nyedotnya air nanti. Kalau dia mekanisme pendorongnya itu adalah water dry mechanism, nah itu mesti airnya yang kesedot, minyaknya ditinggal nanti. Ya, halo. Ya, diterangkan, coba gini, diterangkan Bahar. Jadi yang membedakan antara ESP dengan pompa yang lain itu adalah positive displacement, ya, pompa positive displacement. Jadi memindahkan volume tetap dari suatu tempat ke tempat yang lain, tidak ada energi kinetis sama dengan setengah kalikan massa kalikan kecepatan kuadratnya, tidak ada. Nah, ini yang membedakan ini dengan menggunakan ESP ini. Makanya ESP itu PI-nya harus tinggi. Kalau PI-nya kecil ya percuma, ya, karena produksinya di atas 200 barrel per day sampai dengan ya dalam satu referensi, beberapa referensi ada yang 60.000, ada yang ESP ya. Jadi PI-nya harus tinggi. Kan tadi apa? Inflow-nya harus berbanding lurus dengan outflow. Lah kalau inflow-nya tinggi dikasih sucker pumping ya kapan produksinya? Sajoran toyo, sajoran banyu, sajoran toyo agak barbar nanti. Karena kan dia pakai positive displacement. Kalau dia ini gunakan apa? Jadi pompa sentrifugal bertingkat banyak itu. Jadi tingkat itu menentukan apa? Kayak apa? Tingkat. Kamu punya pompa kan di rumah kan, pompa air kan, dari reservoir bawah itu disep ke atas, ya kan, ya kan. Nah itu kan satu state aja, satu state hanya cuman yang berputar sama yang diam kan. Kalau di sini multi stage, ya, banyak state tadi itu. Untuk apa sebenarnya state-nya tingkatannya banyak, untuk apa sih? Kenapa cuma satu aja? Kenapa Pak? Kok kenapa harus banyak tingkat? Satu tingkat terdiri dari apa tadi? Yang berputar namanya apa? Impeller yang berputar ya. Yang diam namanya apa? Diffuser. Nah, impeller yang berputar atau sudu-sudu tadi itu dia kan bergerak berputar kan? Berputar karena ada motor di bawah itu. Ya, motor itu akan memutar shaft. Shaftnya itu akan dihubungkan dengan impeller ya. Nah, putaran impeller tadi itu ada energi apa namanya? Velocity kan, kecepatan. Nah, kecepatan itu. Nah, dari kecepatan itu kemudian dirubah dengan diffuser tadi yang diam ya, rumahnya itu yang diam. Ya. Jadi energi potensial ya, rho GH. Pernah dengar kan rho GH itu ya. Kemudian dilempar ke step berikutnya. Nah, dengan proses yang sama itu. Berarti tingkat tadi itu memberikan apa kapasitas produksinya atau apa net positive suction head-nya apa kapasitas berarti produksinya besar, tingkat tadi itu hubungannya dengan kapasitas produksi biar banyak apa, atau daya dorongnya? Daya dorong bukan kapasitas awal ya, dorongannya. Karena apa? Inflow-nya besar. Tadi kan PI-nya di atas 1,5 barrel per PSI. Makanya cocok untuk sumur-sumur yang produksinya besar. Jadi bukan pasti ngomong produksi minyak, bukan. Produksi besar itu bisa minyak dan air gitu ya. Tapi memang dia berat untuk gas yang banyak ya. Kalau gasnya di atas 1000
apa JRR-nya tinggi ya biasanya kalau itu dipaksa dengan gunakan SP ditambah alatnya namanya gasparator ya. Jadi itu downhole ya. Oh gitu. Oh sepatunya habis. Satu jam. Oh gitu. Nah kalau di sini prime overnya di atas yang membedakan. Nah, kalau sana tadi prime overnya di bawah, ini prime overnya bisa di atas. Prime over itu bisa pakai motor, helmet, ya, bisa pakai engine. Mesin. Nah, itu. Engine bisa pakai gas, bisa pakai solar. Nah, kadang-kadang kalau di lapangan ketemu engine dan gas. Gitu ya. Nah ini tadi Pak Su ngomong, jadi peralatannya kayak gini dimanapun ini dia gunakan makto ya, dia pakai kemasan, ya pakai kemasan. Ya. Gitu, ya. Nah ini tadi sacral pumping itu adalah memindahkan volume tetap. Nah peralatan yang di bawah kan teknik produksi ada dua kan peralatannya, yang di bawah dan di atas. Nah peralatan yang di atas namanya pompa, ya sama. Pompanya itu pump displacement, ya. Jadi prinsip kerjanya itu adalah upstroke, downstroke, upstroke, downstroke. Ya, sajuran toyo, sajuran banyu, sajuran toyo, sajuran banyu. Ya, gitu. Jadi pada waktu dia tuh upstroke naik, ya, traveling valve-nya, valve itu dilengkapi dengan valve. Ya, kalau yang dia tuh ikut naik turun namanya traveling valve. Ya sama. Jenis valve-nya itu ball and seat sama, bola sama dudukannya sama. Cuman kalau letaknya di traveling dia naik turun namanya traveling valve. Tapi kalau dia tuh ball and seat tadi duduk di standing valve di apa namanya rumahnya namanya barrel. Ya, rumahnya barrel. Jadi begini barrel. Nah, di bawahnya tuh ada namanya standing valve. Nah, ini yang naik turun. Nah, begini. Begitu dia naik, travelingnya tertutup, standingnya terbuka. Ada apa? Delta pressure kan. Nah, aliran dari bawah ke atas masuk ke barrel. Kemudian juga begitu baliknya pada waktu downstroke si traveling valve terbuka, yang standing valve tertutup. Aliran bergerak pindah lagi dari barrel ke plunger dan seterusnya sampai ke volen ya, sampai ke volen sampai ke sparator melalui manifold itu ya. Alatnya ini prime mover, kemudian prime mover ini akan dipindah untuk menggerakkan namanya unit pompanya melalui namanya reducer ya di dalam ini ya, namanya ini adalah reducer. Di dalam sini ada gearbox. Nah gearbox ya, di dalamnya gearnya bayangkan seperti kamu punya sepeda itu loh, sepeda balap, sepeda yang ada gearnya banyak, kecil, gede ya. Ya jadi kalau RPM-nya itu tinggi, RPM kan di atas 2000 RPM kan, yeah. 2400, 3000 kan, ya tergantung dari kecepatan ini, kecepatan HP, brake apa horsepower tergantung dari kemampuan dari pompa. Jadi kalau pompanya gede, kemudian kedalamannya apa namanya sumurnya tinggi ya pakai HP yang lebih besar otomatis ya, berbanding lurus ya. Nah karena dia tuh cepat, RPM-nya tinggi, maka harus reduce, diturunkan kecepatannya. Kenapa kalau nggak diturunkan? Kira-kira apa? Kalau nggak diturunkan 2400 RPM, kemudian dilangsungkan ke unit pompanya, gimana kira-kira? Gimana kira? Ya gini-gini. Brodol kabeh hancur. Maka harus direduce. Ya direduce kan? Jadi kecepatan tinggi tadi jadi kecepatan rendah dengan ini. Nah, akhirnya kan jadi begini kan. Perlahan gitu kan. Perlahan. Itu diturunkan, direduce. Makanya namanya gear reducer ini. Gear reducer. Ya. Nah, kemudian dari putaran dia kan berputar tuh. Jadi gerakan naik turun. Jadi gerakan apa namanya istilahnya tuh translasi naik turun. Nah, itu ada alat namanya pitman, gitu pitman. Nah ini yang menggerakkan, yang merubah gerakan dari putaran, ya putaran yang direduce tadi menjadi gerakan naik turun. Nah supaya mengimbangi beban yang ada di pompa itu digunakan namanya counterweight. Nah ini ya untuk counterbalance, ya untuk mengimbangi bebannya. Jadi jangan sampai ini beban ini lebih berat atau jangan sampai terlalu
Terlalu apa? Berat. Terlalu ringan. Kalau ringan bebannya di sana berat, gimana? Terus kira-kira? Gini. Hah? Sembalik. Ya, sentuh ini terus. Seduk ini terus. Iya. Patok. Kalau berat gini. Kalau stabil segitu gini. Nah, harus pas. Baru kenyang ketawa. Nah, gitu. Akhirnya baru ketawa bahagia. Nah, itu ada untuk analisa itu bisa pakai dinagraf. Ya, nanti bebannya berapa ini ya. Beban ini bisa dinaik turunkan. Ya. Nah, kalau di lapangan kadang-kadang cuma satu. Nah, itu sebenarnya mengindikasikan beban itu udah cukup dengan beban ini gitu kan. Kadang-kadang ada dua, ya tergantung kalau dia tuh cuma 600-400 meter, kadang-kadang nggak pakai semuanya. Jadi pakai crane shaftnya aja cukup, ya, atau crane arm, ya gitu. Nah ini jadi alatnya dari motor, kemudian melalui fan belt, ya, pakai ini fan belt, ya. Udah pada ngerti kan fan belt kan? Ya kalau punya mobil kan ada fan belt itu. Rantai kayak rantai. Ya rantai dia gunakan karet karet ya. Iya karet. Motor metik. Nah kemudian dihubungkan dengan puli ya, puli kecil ke besar ya. Nah kemudian dirujus. Kenapa puli kecil ke besar? Supaya apa? Supaya naik. Kalau kamu pakai sepeda itu pakai puli yang kecil, rasanya gimana sih? Berat kan? Oh iya. Berat, kan gitu kan. Kalau di depan kan gearnya besar kan. Jadi kalau dapat yang besar sama besar kan jadi ringan ya. Nah, seperti itu kira-kira kan gitu. Ya. Prinsipnya sama. Ya dari situ kemudian diturunkan speednya, kecepatan RPM tadi, ya rotary per menitnya diturunkan. Ya kemudian dirubah menjadi gerakan translasi melalui namanya pitman arm, ya. Kemudian dihubungkan dengan equalizer, ya, yang ini adalah equalizer. Nah, kemudian diteruskan ke namanya apa? Walking beam sampai ke Walking beam. ke bridle. Kemudian bridle tadi itu pegang apa namanya? Polish apa namanya? Polish apa? Nah, dengar nggak polish rod namanya? Polish drum. Ya, polish rod namanya polish rod. Nah, dari polish rod ini kemudian dia chrome ini udah rusak ya, warnanya vernaculan gitu loh ya. Nanti kemudian dari polish rod dihubungkan dengan namanya pony rod ya, pony rod ke sacrod string. Nah, sacrod string itu yang hubungkan dengan pompa yang ada di dalam sama donor pump ya. Jadi yang bergerak naik turun namanya plunger. Nah, nanti dihubungkan dari sacrod string itu ke plungernya itu. Ya, plunger itu masuk ke dalam barrelnya dari rumahnya. Ya. Oke, jadi gitu. Jadi ini rubah gerakan dari gerakan putar menjadi gerakan naik turun. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa ini dikasih counterweight? Ya kan counterweightnya itu. Ya kan betul ya. Ini sebenarnya posisinya ini sebenarnya di sini nih. Di sini. Kenapa? Karena beban sana lebih tinggi. Karena kedalamannya cuman 20-50 meter. Nah, makanya beban sana kurang berat kan, dikasih counterweight. Jadi counterweight yang asli di kantong, ini dikasih seolah-olah counterweight, padahal ini adalah plat baja. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau counterweight, berat tuh counterweight tuh, coba. Masih pecah tuh loh. Nah, itu. Coba pegang. Nah, tuh dipukul. Coba. Tonjok. Ah, ya, itu. Lara ya. Iya kan gitu ya. Ya, cuman ini struktur ya. Ini namanya struktur ini Johnson box ya. Kemudian ini walking beam ya. Karena bebannya di sana terlalu ringan dikasih counterweight supaya balance. Jalannya begini. Cuman ini karena udah elongation, jadi memanjang bu. Sacrod stringnya itu plungernya dodok standing valve. Jedok itu nanti kalau di on kan ya di start itu nanti gini jedok gitu. Nah itu kalau operator di lapangan dia harus spacing nanti. Gitu. Jadi dia akan bersuara itu. Nah itu tugas operator di lapangan kayak seperti kalau ada indikasi anomali ya, ada suara ya, kemudian ada namanya fleet pounding. Nah itu dia bunyi itu jedok atau spacing, elongation. Lama-lama itu sacrod string itu akan memanjang kayak karet itu memanjang. Nah itu harus di spacing lagi, harus disesuaikan lagi supaya nggak dodok gitu ya. Nah kalau spacing berarti tugas apa?
bell intervention tadi ya. Jadi operator tinggal lapor lupa lapor lopar lapor. Bahar, katanya mau naik ke atas, yuk gua ancang-ancang. Ya udah tinggal hati ngomongnya. Ya bener aja masih Bahar. Ini yang manual ya. Namanya stasiun pengumpul apa pengumpul SP. Ya, jadi kalau ke lapangan itu tidak seperti ini, artinya bukan begitu ya, ada jaraknya. Jadi kalau di sini kan jadikan satu kan, supaya cepat. Kalau ke lapangan nanti semuanya di sini ya stasiunnya ada. Oh beda jauh Pak? Ya, ya bukan jauh, nemen ya. Ada yang sumur jauh, Sekitar ada yang sumur 10, sekitar situ. Ya. Ya, cuman ini kan jadikan satu. Ya, biasanya dipagar, ya dipagar. Ya, kalau yang di plan di catering itu namanya indoor. Kalau operator yang di field biasanya outdoor. Kamu di outdoor di mana? Di well checker and pipeline. Nah, gitu. Jadi orang sumuran gitu. Sumur bos. Kalau yang di dalam namanya catering station indoor, ya, diproses. Nah, prosesnya itu dari ini manifold ini. Mulai ini. Apa itu manifold? Manifold hidden. Ya, jadi manifold hidden itu dari mana? Dari sumur kan? Nah, sekarang ada berapa pipanya? 3. 3. Berarti ada sumurnya berapa? 1, 3. 3. Nah, ini kan kebetulan kan ini sampling kan. Nah, kalau yang benar-benar itu ada 30 sumur, 40 sumur, banyak. Jadi pipanya banyak ke sini. Ini tuh ada 4 sih Pak. Ini blodon. Oh blodon. Yang untuk sirkulasi. Separator itu. Sirkulasi balik. Kalau mau keliling lagi ini pakai ini. Oh pakai ini. Ya, dari tangki nanti dipompa ke sini, masukkan Ke dalam lagi. mau keliling, pakai air, formasi ya. Jadi fungsi manifold ini adalah untuk apa? Header manifold, ya. Kalau header manifold tadi, kalau ismaster tadi apa? Kumpulan dari valve-valve dan fitting. Manifold apa? Kumpulan dari Sama. Ini valve-valve juga kan Pak? Valve-valve dan fitting. Nah, fungsinya yang beda. Kalau tadi mengatur aliran, mengatur laju kan? Ini apa? Sirkulasi. Mengarahkan. Alirannya kemana? Ke sumur. Ke tes produk, ke tes Separator. produksi gross. Produksi gross. Ke gross production atau gross atau produksi. Separator gross atau produksi. Oke. Kenapa? Kamu nanti di sana akan seperti itu. Mesti ada yang ngetes, ada yang gross. Satu orang Jadi satu orang kalau Pak. satu sumur dites satu separator. Nah, kalau di lapangan biasanya tetap dikasih separator tes itu. Tapi kalau ini bisa macam-macam ya. Ya, jadi ini untuk mengarahkan alirannya kemana? Separator. Tes atau ke gross? Tes atau ke produksi? Produksi gross. Ya, ini tugas operator itu, sampai tugasnya adalah mengarahkan ini. Celdo mau ini ya. Oke ya, manifold header. Oke Pak. Nah, kebetulan ini sistem pengumpulannya tadi Pak Hasim ngomong ini apa berarti? Individual flow line. Jadi kalau masing-masing, jadi kalau di sini ada 40, berarti ada 40 sumur. Ini cuma 3. Berarti 3 Ya, sumur. ini flowing. Ya, ini kan lihat tuh. Ya. Ya, ini gas lift di tengah. Kemudian yang ini, yang kanan ini apa? Sakrot. Ini lah sakrot. Nah, gitu masuk ke sini. Ya. Nah, kemudian kalau dari sumur itu apa? Produksinya apa? Fluida. Ya. Hidrokarbon. Ada output kamu di dalam sistem produksi itu adalah jual apa? Minyak. Gas, minyak. Ya kan cuman jual gas sama minyak. Airnya Nah, kalau enggak. fluida dijual bisa enggak? Bisa. Belum. kalau fluidanya bisa belum, dong. Pak? Belum lah. Harus diproses ya. Hilirisasi namanya. Hilirisasi namanya Mas Bang. Jadi nanti minyaknya, airnya, ya. Gasnya bisa ditampung nggak? Di tangki? Gasnya bisa nggak ditampung? Capek. Gasnya bisa nggak ditampung? Gas bisa nggak ditampung? Bisa Halo? Pak, bisa. Bisa gimana? Ditampung di separator maksudnya. Kok ditampung? Separator bukan untuk tampung, untuk proses pemisahan. Ya, yang ditampung di tangki itu adalah Minyak. cairan, likuida. Oh berarti ya. gas kalau mau ditampung itu harus dicairkan dulu Pak. Nah, kalau gas itu bisa ditampung kalau
bertransformasi jadi cair minus berapa ratus derajat Celcius jadi itu baru ditampung. Kalau gasnya nggak bisa ditampung ya harus disalurkan untuk fuel, untuk kalau nggak ekonomis keluarkan dibuang ya. Buang langsung. Separator, ini separator. Jadi Pak Asyik tadi separator itu ada berapa? Separator itu jenisnya, bentuknya ada berapa ini? Kalau di teori ada 3, kalau di sini ada berapa? 2 bentuknya. Horizontal, vertikal. Ya kan gitu, bentuk. Bentuknya. Nah, fasa berdasarkan fasa. Ada berapa fasa? 3. Hah? 3 harusnya. Hah? Apa? Berapa? 2. 3 fasa dan 2 fasa. Ya. Nah, yang 2 fasa mana? Coba. Yang mana yang 2 fasa? Yang 3 fasa yang mana? Hari ini. Bar. Fasa yang mana? Kenapa kamu tahu 2 fasa? Ojo ngawur. Nah, ojo ngawur. Ayo. Dia gak tahu Pak ujung ngawur itu apa. Inlet proses input proses output. Berarti inputnya dari mana? Dari sumur langsung tadi. Manifold. Oh, dari manifold berarti apa ya? Kan manifold ada hidro kan? Iya, hidronya itu yang ngarahkan. Nah sekarang lihat tuh hidronya mana yang ke sini separator. Yang sebelah kiri ujung kiri 4, Pak. Yang ini apa yang ini? Kiri. Yang ini. Berarti inletnya yang mana inletnya? Inletnya mana? Nah inletnya itu ya. Nah pertanyaannya pasti inletnya kenapa kok nggak di tengah? Kenapa inletnya ini? Dibayar soalnya. Dibayar. Duit Nah, kenapa di sini Mau ngambil air lu bang. Oh sudah dislikin tadi. Iya. Nah kenapa? Kenapa? Ayo. Karena ini bentuknya ini, Pak. Vertikal. Bukan karena vertikal. Karena proses pemisahan itu ada banyak. Salah satunya adalah sentrifugal. oh, Yang kedua apa? Dibenturkan. Namanya impeachment. Nah, separator vertikal itu berdasarkan proses pemisahannya itu berdasarkan sentrifugal. Makanya dia inletnya itu miring ke tengah ya pakai sini ya. supaya nanti muter nih, muter. Oh. Gitu. Kalau muter terjadi proses kayak santripetal. Santripetal itu apa, Pak? Jadi yang berat itu akan terlempar keluar. Yang ringan di mana? Apapun ya, pokoknya yang berat juga. Ya kan, yang ringan di tengah. Oke. Nah, yang satu lagi adalah gaya impeachment, dibenturkan. Nah, itu horizontal. Ya, makanya ada alat namanya deflector plate. Nah, gitu. Jadi ini inletnya masuk. Nah, di situ proses pemisahan awal pertama itu adalah ada namanya deflector plate. Jadi plate yang digunakan untuk merubah, kan dibenturkan kan, terbentur dengan adanya benturan ini akhirnya akan terjadi proses pemisahan. Jadi yang ringan akan ke atas, yang berat akan ke bawah. Ya, namanya fase itu, Pak? 3 fase berarti itu, Pak? Ya bisa. Separator vertikal 3 fase ada juga. Ada yang 2 fase. Separator horizontal ada yang 3 juga. Tapi nggak ada yang 1, Pak. Ya? Kalau 1 kenapa harus Satu dipisah? ngapain harus dipisah? Kemarin kan gitu. Bisa Yud. Langsung aja. Produksi langsung. Nah itu untuk sumur-sumur yang suplai pressure udah low, ya tidak perlu karena nggak ada gas. Ya jadi biasanya suplai pressure 20 psi itu biasanya dia rata-rata di bawah 20. Dia nggak pakai separator, ya jadi langsung tadi satu fase. Bedanya dari sumur ada tangki tos, kemudian pakai vacuum truk, jadi bawah ini, pakai truk, nanti dibawa ke tangki. Jadi tidak melalui separator. Jadi separator itu berarti untuk apa misal, Pak? Memisahkan 3 Gas tadi. Jadi kalau misalkan cairan ngapain di separator? Karena udah sama-sama cairan. Iya langsung. Udah, ya. Nah ini kan outputnya ada berapa? 2. Satu gas di atas. Cairan ya, bukan cairan itu berarti apa sih? Liquid. Liquid ya. Jadi ada minyak Dan air. Jadi air minyak jadikan satu masuk ke tank. Ya ya. Masih mau nanya, Pak?
Ini ada 3 nih. Nah, jadi 3 fase. Ya, inden masuk. Ya, ini ada footnya 3 kan. Gas di atas. Kalau minyak yang hijau. Ya, air yang hijau. Nah, itu ada 3. Bisa sini abang. Iya, sebentar Pak. Bisa yang mana? Ya. Kecil Pak. Oh ini bisa. 3 fase. 3 fase. Sukma. Yang satu lagi Natalia. Nah, peralatannya banyak, ini komponen yang di eksternal ya, di luar ya. Ada namanya side glass. Nah, ini side glass. Jadi separator itu harus dikontrol supaya tadi kan fungsinya dalam memisahkan gas. Gas bisa dengan cairan atau gas minyak air. Nah, untuk bisa memisahkan gas minyak air ya secara optimum harus dikontrol ya, namanya yang dikontrol ada 2 parameter, pressure tekanan dan level suhunya nggak dikontrol di separator. Oh, di separator nggak Pak? Kalau ada temperatur indikator berarti itu di bukan dikontrol ya, bukan dikontrol ya. Nah, alatnya namanya pressure control, kontrol valve. Nah, ini namanya kontrol valve karena dia di outlet cairan minyak. Nah, berarti namanya level control valve minyak. Kalau di sini level control valve air. Itu gas. Itu level control gas. Jadi dikontrol levelnya. Nah, kalau di gas bukan level kontrol, tapi apa? Apa? Pressure. Nah, di situ namanya PCV. Ini LCV. Ya. Nah, karena dia tuh sebagai regulator, makanya valve-nya jenisnya itu gunakan jenis globe valve. Ya, dia dikontrol. Jadi valve digunakan untuk kontrol level maupun pressure. Iya, warnanya hijau. Nah, kadang-kadang kalau di lapangan ketemu coklat. Merah ada nggak Pak? Coklat bukan. Kalau merah untuk firefighting. Nah, air supply itu merah. Ya, itu ada merah kan? Nah, itu di tangki ada merah. Nah, merahnya digunakan untuk pada itu terjadi accident. Ya, merah. Nah, pipanya warnanya merah. Ya, gitu ya. Ada namanya itu controller. Ya, controller. Jadi pengendali. Ya, pengendalinya ini. Ya, dia yang memerintahkan si kontrol valve buka nutup. Jadi kalau misalkan levelnya tinggi, dia merintahkan levelnya naik. Kalau levelnya rendah, dia akan nutup. Nah, gitu. Makanya valve-nya jenisnya adalah valve regulator yang mengontrol. Gitu. Ya, ini namanya kalau di dalam instrumen namanya final sensing element. Ya. Nah, dia biar mendeteksi di situ harus ada sensornya kan, supaya dia tuh bisa mendeteksi proses yang terjadi di separator. Levelnya naik, level airnya naik. Nah, pas kena naik, kena switchnya atau sensornya, jadi akan memberikan merintahkan controller. Jadi dia akan memberikan input sinyal apa, tergantung kan, pneumatik apa elektrik, ya kan, gitu. Nah, nanti dari sini controller pengendalinya akan merintahkan. Ini kan ada supply kan, air supply. Merintahkan ini buka nutup. Oh, itu otomatis nanti Pak? Otomatis, jadi tanpa manusia. Nah, tugas Kerja semua itu udah ke program semua Pak? bukan program, ini hanya cuman apa ya, dengan kan dia tuh ada, jadi ada sistem instrumentasi. Programmer itulah Pak? Sebenarnya nggak ada program, kecuali kalau dia tuh pakai bukan program, dia sistem mekanikal dan air supply instrumentasi. Ya, namanya instrumentasi. Jadi instrumentasi itu untuk membantu supaya tugas-tugas yang seperti ini bisa dioperasikan secara otomatis. Ya. Kalau kamu yang buka ini nanti loh, buka bypassnya misalkan, bypassnya kan biasa, nah, manual dibuka. Jadi misalkan, nah kelemahan sistem kontrol instrumentasi ini adalah stuck. Ya, makanya tukang operator ini stuck murah. Itu sering stuck ini. Tiap beberapa. Iya, jadi kalau kadang-kadang harus, kalau dia tuh air supply-nya banyak air ya stuck dia. Kan korosif kan? Korosif itu akan membuat metalurgi ini berubah jadi korosif. Naik turunnya jadi terhambat kan? Ya, jadi itu tugasnya, memastikan ini bekerja. Nah,
Itu karena ini ya sering stuck tadi. Ya, karena Terus stop gimana caranya? ya kalau stuck ya diperbaiki orang maintenance, orang RAM. Ya, jadi ini dibuka, dioperasikan manual. Nah ini dibuka. Nah nanti aliran di situ. Ini diblok dulu. Jadi di maintain, diperbaiki. Iya. Kalau dicat ulang itu Hah? atau dicat ulang itu Dicat. Dicat. dicat ulang kan dia kan waktu itu jadi korosif ya Pak. Iya. Kalau ditanggulangi dengan dicat ulang Nggak bisa dicat. gerak. Oh ya, enggak, ya kan kalau korosif kan berarti harus dirilis lagi ya, di maintain lagi. Ya ini kan harus dikasih grease ya, supaya nanti smooth lagi berjalan lagi. Jadi kalau dia tuh karaten dia stuck ya di sini. Dibersihin Ya dibersihkan, dan kan harus di maintain di bengkel kan, baru dipasang lagi. Ya, Ya, jelas lagi ya. bisa dikalibrasi, ya, Kalibrasi. dikalibrasi. Nah, ini pneumatik dengan ini pipa ini menyalurkan air supply-nya, ya, pakai gas atau udara. Nah, dia akan menekan namanya diafragma di sini. Diafragma itu akan menekan aktuator. Nah, ini aktuator naik turun. Nah, tergantung dia tuh. Misalkan kalau di sini kalau ada air supply, air to open, nah kan, atau juga air to close. Jadi ada tekanan air supply tapi dia nutup gitu, ya. Nah, kalau ini dia air to close. Normally dia normally open. Tapi kalau di sini air to open. Jadi normally close dia. Normally open, air to close. Nah, jadi begitu ada tekanan terus, lalu dia akan nutup. Ya kalau dia akan membuka. Otomatis. Ya akan membuka. Jadi begitu high pressure, tekanan tinggi, dia harus rilis kan tekanan itu. Nah, air to open dia terbuka. Nah, nanti gas, nanti akan ke flare, buang. Ya. Sekarang di mana, Pak? Nah itu flare itu. Oh itu Itu flare. Pipa itu kan dengan yang hitam itu. hitam. Lanjut. Ya, gitu ya, saya kira gitu ya. Peralatannya banyak ya, ada tadi controller pengendali, ada apa namanya, kontrol valve, kemudian ada sudah berjalan kan dia ada dilengkapi dengan apa? Pengaman. Ya, namanya pressure safety valve ya, atau pressure relief valve ya. Jadi kalau kontrolnya itu nggak bekerja tadi, baik pressure maupun level, ya nggak bekerja, operator juga udah kewalahan, nah dia akan ngantem itu pressure safety valve itu. Nah, ngerilis apa? Tekanan yang ada di dalam ini keluar. Ya, jadi kalau kegagalan proses, sistem kontrolnya gagal, maka yang bekerja adalah pengaman. Ya, jadi pengaman itu adalah peralatan terakhir. Ya, supaya apa? Nggak meledak. Ya gitu ya, saya kira cukup ya. Ya gitu, saya kira cukup. Ya. Terima kasih. Nah, sebenarnya ada lagi itu. Ya di sini ada proses. Ini namanya kalau Pak Asik ngomong primary proses. Primary, Ya, Pak. Pak Asik ya, Pak Asik. Primary. Secondary-nya mana, Pak? Jadi secondary namanya bukan proses lagi, secondary treating. Nah, jadi outputnya dari mana? Separator. Dari separator ini. Gasnya kan masih basah tuh, nah dikeringkan. Ya biasanya melalui scrubber, dari scrubber masuk ke namanya secondary treating. Nah, itu namanya gas processing. Iya. Alatnya nanti banyak, kita nggak punya, ya kita nggak ada. Ya di sini nggak ada. Ya namanya gas dehydration unit. Ya itu adalah untuk apa? Menghilangkan uap air yang masih terbawa oleh gas dari separator. Oh, kadang masih ada yang terbawa, Pak, Bapak ini. Iya. Jadi kalau kamu mau jual gas harus uap airnya. uap airnya harus dihilangkan. Ya, kalau kita hilangkan nggak bisa. Ya menurunkan sesuai dengan persyaratan jual belinya. Nah biasanya kira-kira sekitar di literasi ya, coba nanti lihat ya. Kira-kira berapa air yang masih dalam 1 million standar kubik feet itu hanya maksimum tidak boleh lebih dari 7 pon. Nah, makanya satuannya 7 pon LB ya per mm standar kaki kubik. MMSCM itu. temennya, Pak. Ya, Pakai ya. 7 pon dalam setiap million. Nah, itu ya. Putri ada yang mau tanyakan?
Ayo, saya kira cukup ya. Cukup Pak. Kemudian apa lagi? Udah, cukup. Cukup Pak. Pak, terima kasih. Jadi kalau di sini ada sistem kontrol gunakan instrumentasi. iya. Kalau yang vertikal ini gunakan instrumentasi nggak? Enggak. Ya enggak, iya Yang enggak. ini Manual. instrumentasi, Pak. Ini pakai mechanical. Nah, ya mechanical. Jadi ada plotter di dalam situ yang gerakan secara ini namanya dam, ya dam valve. Yang gerakan secara mekanik nih. Ini ada stangnya ini kan. Apa itu namanya, Pak? Kalau levelnya naik, dia buka. Kalau levelnya turun, dia tutup. Udah. Ya, dia gunakan mechanical ya. Kalau ini kan Nah, kalau di sini pakai instrumentasi, ya, gunakan air supply. Nah, kalau ada pipa-pipa kecil tuh, ya itu Pak. nah itu mungkin sistem instrumentasi. Ya. Itu ya. Ada yang ditanyakan, silakan. Mbak Putri. Ayo, Mbak Putri. Ya, jadi critical di production surface fasilitas itu adalah separator. Ya, jadi separator itu digunakan untuk misalkan gas. Jangan lupa ya gas, ya dari cairan atau dari minyak air itu ya. Nah, setelah dari separator, ya outputnya itu ada banyak, namanya secondary treating tadi. Kata secondary treating tadi. Gas treating, Ada ya, primary. oh ya treating. Makasih, Mas. Kemudian produce water treating. Kentut kan? Iya. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalisasi, ya, menaikkan kualitas dari nilai jual, ya, added value dari minyak sama gas. Apa itu masuk kayak ekonomi dia berarti Pak? Ya, keekonomian, ya. Betul. Kira-kira gitu, apa lagi? Cukup Pak. Cukup benar ya? Cukup. Udah. Cukup ya? Cukup Pak. Nah, sebenarnya yang terakhir setelah secondary treating itu namanya apa? Apa? Kira-kira apa? Primer, sekunder, Kan tadi tersier. fluida kan dari sumur. Oke, setelah fluida tadi diproses, dapat gas, dapat minyak. Airnya diapakan kira-kira? Airnya Airnya diapakan? diinjeksikan lagi. Pak. Diinjeksikan ya sebagai pressure maintenance atau water disposal. Oke ya. Selesai gas minyaknya di mana? Thank you. Harus dikeluarkan kan, harus setelah diproses tadi harus kalau minyaknya masuk ke tangki penampungan ya, kemudian dikirim melalui pompa ke ini kan namanya gathering station. Ya. Nah, gathering station itu setelah dari gathering station masuk namanya main gathering station. Hilirisasi bukan masuk. Nah, dimasukkan ke dalam tangki yang lebih besar. Soalnya dari gathering station tadi kan masuk ke main gathering. Dari main gathering station masuk ke namanya MOS, main oil storage. Nah itu yang tangki gede itu. Oh yang gede banget itu Pak. Nah, Oh yang ke sana. Nah, itu Pertamina, bukan punya kita. Oh bukan. Nah, itu tangki itu namanya MOS. Oh, itu punya atau Pertamina, P3. Pak? Pertamina Bukan punya. punya. Ini punya ini apa Pak? Ini. Nah, ini punya migas, PPSD migas. Oh Pertamina. Iya, itu kan ada pagernya, ditutup pagar. Jadi beda perusahaan. Iya, dia di sana ngolah minyak bener. Kalau ini kan minyak-minyakan. Ya. Mana Pak? Jadi tangki P3 itu untuk menampung apa kira-kira? P3 yang gede itu untuk menampung apa? Minyak dari mana? Dari sini Pak. Dari sini? Tangki kecil. Bukan dari sini. Dari tadi main gathering station tadi. Nah, istilahnya kalau di Pertamina namanya Stasiun pengumpul. SPO. Stasiun pengumpul oil. Pengumpul Oil. utama. Oh, utama. Bukan Pak SPO Pak. Jadi setiap lapangan. Nah, di sini berarti ngumpulkan dari mana? Lapangan-lapangan. Oh, lapangan itu nggak cuma satu Pak. Kawengan, lapangan Lopo, Semanggi, Ledok, itu masuk ke sini Ke situ, semua. Baru dijual. Sebelum dijual apa namanya? Apa? Ayo, kalau bisa berarti hebat. Sebelum Hilirisasi dijual. Pak. Bukan, sebelum dijual Diolah. udah tadi kita udah bicara diolah. Kan Diolah sudah jadi dapat minyak, dapat pertambak gas. gitu Pak. Setelah diproses tadi, setelah diproses kan dari P3 kemudian diapakan? Yang paling penting itu apa? Bukan measurement produksinya. Itu penting itu nanti dari minyak atau gas jadi duit gitu. Cuan. Ya namanya istilahnya list automatic gas body transfer. Nah, itu adalah alat ukur standar internasional yang digunakan untuk mengukur produksi minyak ya gitu. Ya gitu ya di measurement.